Halo sobat rebahan, apa kabarnya? Semoga makin happy selalu ya rebahannya. Kali ini saya akan temanin sobat dengan alur cerita film Casino Royale, James Bond. Oke, agar tidak kelamaan kompor-kompornya, kita langsung saja masuk ke alur cerita film. So, stay to rebahan. Pada video kali ini saya akan membahas satu film keren banget berjudul Casino Royale. Film ini dirilis pada tahun 2006 dan film ini diperankan oleh Daniel Craig, aktor utama yang membintangi James Bond. Pada awal film kita diperlihatkan seorang mantan agen mata-mata korup bernama Dredden. Dredden diduga telah menjual informasi ke pihak lain. Lalu Dredden pun berbincang-bincang tegang dengan James Bond. Dia mengatakan bahwa jika M sangat yakin kalau aku korup, dia mengirim agen 00, bukan 007 atau James Bond. Dan M dimaksud adalah pimpinan MI6. Singkat cerita, Dredden mencoba untuk menembak James Bond. Dan tanpa disadari Dredden, Bond sudah lebih dahulu mengambil isi peluru pistol tersebut. Lalu Bond pun menembak kepala Dredden hingga dia tersungkur ke belakang. Gokil emang Mang Bond ini. Oke, lanjut. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan seorang bernama Lucifer yang merupakan bunker pribadi untuk para teroris dunia. Lucifer sedang menelepon koleganya. Di dalam perbincangan itu, Lucifer mengabarkan dia baru saja mendapatkan uang dari seorang militer di Uganda untuk saham pesawat Skyflight. Lalu, Lucifer pun pergi. Lanjut. Di sebuah desa bernama Madagaskar, Bond sedang mencari seorang teroris bersama temannya Carter. Dia mencari seseorang yang mempunyai ciri-ciri ada bekas luka bakar di mukanya. Namun, siapa sangka, akibat kecerobohan Carter, dia terus memegang kupingnya sehingga membuat curiga orang yang diincarnya. Orang tersebut pun menyadari jika dia telah diawasi oleh James Bond. Akibat kecerobohan Carter, orang tersebut kabur di tengah keramaian warga Madagaskar yang sedang melakukan sabung ular. Carter pun mengejar orang tersebut dengan memegang pistolnya. Namun di tengah pengejaran, dia tidak sengaja terjatuh dan menembakin pistolnya sehingga kepanikan pun terjadi. Melihat hal itu, Bond yang sudah mengintai dari jauh langsung ikut mengejar teroris tersebut. Aksi pengejaran pun diperlihatkan sampai pada Bond terus mengejar dan menaiki mobil truk untuk menabrak orang tersebut. Pengejaran pun terus dilakukan sampai di atas pengerjaan proyek. Singkat cerita, penjahat itu melarikan diri sampai ke kedutaan besar. Bond yang lihai pun terus mengejarnya dengan melompati pagar tembok kedutaan besar tersebut. Setelah mendapatkan orang itu, Bond pun dikepung oleh tentara-tentara yang ada di kedutaan. Sampai seketika, Bond pun terpojok sambil menyandra penjahat itu. Dan Bond pun menembaknya serta meledakkan tabung LPG yang ada di kedutaan. Bond pun pergi sambil membawa tas orang tersebut. Ternyata di dalam tas, Bond menemukan rakitan bom serta handphone yang berisi pesan elipsis. Lucifer yang mendapat kabar bahwa rencananya telah gagal merasa marah dan kecewa. Bukan hanya Lucifer, Bos M yang juga mendengar berita tersebut sangat marah dengan James Bond. Bos M merupakan pimpinan dari MI6. I give him 00 status and he celebrates by shooting up an embassy. Is the man deranged? And where the hell is he? Lanjut, ketika Bos M pulang, tiba-tiba dia dikejutkan dengan Bond yang diam-diam telah menyelinap ke rumahnya. Bond menyelinap untuk menggunakan komputer Bos M. Dia sedang mencari informasi melalui handphone yang baru saja didapatinya. Ketika melihat informasi itu, Bond melihat suatu tempat bernama Ocean Club. Ketika Bos M bertemu James Bond, dia memarahinya. Bos M mengatakan, "Kau langgar satu-satunya aturan yang tak boleh dilanggar." Only absolutely inviolate rule of international relationships. And why? So you could kill a nobody. We wanted to question him, not to kill him. Bos M pun meminta agar Bond tidak membobol masuk ke rumahnya lagi. Lalu Bond pun pergi.
Di scene selanjutnya di kota Nassau, Bahamas, Bond sedang mengendarai mobil menuju Ocean Club. Ketika Bond sampai di tempat tersebut, dia perlahan mengawasi kamera CCTV yang ada di tempat itu. Namun, tiba-tiba Bond dikagetkan dengan seorang yang menganggap dirinya seorang valet parkir, dan orang itu meminta Bond untuk memarkirkan mobilnya. Bond pun melakukannya dan dengan penuh amarah dia menabrakan mobil itu tersebut sekaligus untuk mengalihkan perhatian para petugas keamanan di tempat itu. Lanjut, di saat petugas keamanan itu sedang mengecek keributan yang terjadi, Bond diam-diam menyelinap masuk ke ruang CCTV. Dia mengecek seorang yang pernah datang ke tempat itu. Singkat cerita, Bond pun menemukan orang tersebut. Orang itu datang menggunakan mobil Aston Martin. Lanjut, setelah melihat rekaman itu, Bond dengan kelihayan dan kejeniusannya, dia pun mencari informasi seseorang yang menggunakan mobil Aston Martin itu dengan wanita yang bekerja di tempat tersebut. Dan benar saja, Bond pun menemukan apa yang dia cari. Ternyata orang itu ialah Alex Dimitrios. Oke, lanjut. Bond yang sedang mengamati Dimitrios bermain kartu mencari cara untuk bisa mendekati dan mencari tahu tentang informasinya. Bond bergabung untuk bermain bersama Dimitrios. Setelah bermain, Bond dibengongkan dengan wanita cantik, anggun dan menawan yang ternyata wanita itu ialah kekasih Dimitrios. Selesai bermain kartu, Bond memenangkan taruhan bersama Dimitrios. Dia menang dan mendapatkan mobil Aston Martin itu. Setelah mau pulang menggunakan Aston Martin, tiba-tiba wanita kekasih Dimitrios datang dan heran mengapa mobil kekasihnya itu dikendarin orang lain. Bond pun menjelaskan kejadian tersebut. Lanjut, setelah menggoda-goda wanita itu, Bond mengajak kekasih Dimitrios untuk berkencan. Bukan tanpa alasan, Bond mendekati wanita itu. Dia ingin mengetahui semua informasi yang diketahui wanita tersebut. Setelah adegan mantap-mantap dilakukan wanita itu, tiba-tiba ditelepon oleh Dimitrios. Dia mengatakan bahwa dia akan melakukan penerbangan ke Miami. Mendengar hal itu, Bond pun langsung bergegas mengejar Dimitrios. Singkat cerita, Bond akhirnya menemukan Dimitrios. Dia sedang meletakkan sesuatu di atas meja. Pada saat Bond sedang mengawasi Dimitrios, tiba-tiba dia muncul dari arah belakang Bond dan langsung menodongkan pisau ke badan Bond. Dan dengan kelihayan agen MI6 ini, Bond pun berhasil membalikkan serangan itu sehingga Dimitrios pun tewas di tangannya. Singkat cerita, Bond pun menemukan orang yang diutus Dimitrios untuk melakukan serangan bom ke pesawat Skyflight. Orang tersebut menuju ke bandara. Dan akhirnya, Bond ketahuan sedang mengikuti orang tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Bond yang sedang mengejar harus berhadapan dengan pintu yang tertutup dilengkapi dengan akses kunci. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bond menyadari bahwa elipsis itu merupakan kode untuk memasuki ruangan tersebut. Lanjut, singkat cerita, Bond pun terus melakukan pengejaran sampai ketika Bond melihat orang tersebut sedang membajak mobil truk pengangkut bahan bakar pesawat, dan tanpa pikir panjang, Bond pun berlari mengejar truk tersebut. Lanjut, dalam aksi kejar-kejaran tersebut, Bond melihat ke bawah truk tersebut sudah dipasangi alat peledak. Melihat hal itu, Bond pun mempunyai rencana. Saat mobil truk itu berhasil diselamatkan Bond, penjahat tersebut menekan tombol pemicunya dan tanpa disadari, alat peledak tersebut sudah dipindahkan Bond ke tubuh penjahat itu. Sungguh sangat jenius kau Bond. Dan akhirnya pesawat Skyflight itu tidak jadi meledak. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan kekasih Dimitrios yang sudah dibunuh oleh orang tak dikenal. Bos M pun menanyai Bond, "Apakah kau bisa bertugas tanpa terikat emosi?" tanya Bos M. Lanjut,
Di scene selanjutnya, Bond pun diutus ke Montenegro untuk mengikuti pertandingan poker oleh Bos M. Pertandingan tersebut dilakukan demi tertangkapnya dan mencari tahu tentang Lucifer. Lucifer yang sangat handal dan jenius dalam bermain poker berharap bisa dikalahkan oleh Bond. Saat perjalanan menggunakan kereta, Bond didampingi oleh seorang gadis cantik bernama Lynn yang merupakan seorang akuntan. Lynn ditugaskan untuk menemani Bond. Sesampainya di hotel, Bond pun mendapatkan paket yang berisi kunci mobil sport lengkap dengan peralatan canggihnya. Selama bertugas, Bond akan didampingi agen lokal bernama Martis. Lanjut, di scene selanjutnya Bond sudah memasuki arena bermain poker. Di sana Bond dimintai untuk memasuki kata sandi sebelum dimulainya permainan tersebut. Singkat cerita, permainan itu pun dimulai. Lin yang datang ke meja Bond merupakan strategi untuk mengalihkan para penjudi lainnya. Setelah permainan dijeda, Bond diam-diam memasukkan alat pelacak ke alat pernapasan Lucifer. Saat Lucifer sedang menuju kamarnya, tiba-tiba dia didatangi oleh sekelompok orang yang dulu pernah meminjamkan uangnya kepada Lucifer. Dia menyerang kekasih Lucifer dan hampir saja memotong tangan kekasihnya. Lanjut, saat Bond sedang mencari kamar Lucifer, tiba-tiba Bond dikejutkan dengan teriakan seorang dari dalam kamar. Mendengar hal itu, Bond pun mencari cara agar gerak-geriknya tidak dicurigai orang tersebut. Namun, siapa sangka orang tersebut menyadari ada alat komunikasi di telinga Bond. Tanpa pikir panjang, orang tersebut pun menyerang Bond. Dan Bond yang sigap pun langsung menghindar dari serangannya. Perkelahian pun terjadi, sampai pada kedua orang itu tewas di tangan Bond. Memang James Bond ini agen favorit Bos M. Ampun. Akibat perkelahian itu, Bond terpaksa mengganti bajunya yang sudah berlumur darah. Dan di waktu yang sama, Bond tetap harus melanjutkan pertandingan pokernya bersama Lucifer. Singkat cerita, setelah tewasnya dua orang yang telah menyerang Bond tersebut, Martis membantu membereskan mayat itu. Martis dengan sengaja menjebak orang lain sebagai pembunuh mayat tersebut. Memang otak jebak-menjebak, Martis jagonya men. Lanjut, di scene selanjutnya pertandingan pun dimulai. Bond yang saat itu sedang bermain berhasil dikalahkan Lucifer sehingga membuat Bond emosi. Dia meminta uang tambahan kepada Lynn agar bisa melanjutkan permainannya. Lalu Lynn pun menolaknya dengan alasan, You lost because of your ego, and that same ego can't take it. That's what this is about. lanjut, setelah Bond berpikir kalau dia tidak juga mendapat tambahan uang untuk melanjutkan permainan pokernya, dia berencana langsung membunuh Lucifer dengan sebuah pisau di atas meja tersebut. Namun saat Bond sedang turun mencari Lucifer, tiba-tiba seorang bernama Felix Leiter mencegahnya dan berkata, The money to keep going. Just one thing. If you pull it off, the CIA bring him in. Lanjut, di saat Bond sedang melanjutkan permainannya, dia meminum minuman yang ternyata sudah diberi racun oleh kekasih Lucifer. Lantas, Bond pun pergi ke mobilnya untuk menghubungi Bos M. Setelah Bond mendengarkan instruksi dari markas MI6, ternyata Bond tidak sempat melakukan penyelamatan. Lalu, tiba-tiba datang Lin dan menolong Bond. Singkat cerita, Bond pun berhasil diselamatkan dan melanjutkan pertandingannya. Setelah melanjutkan pertandingan, Bond pun berhasil memenangkan pertandingan itu melawan Lucifer. Dan Bond pun merayakannya dengan Lin. Namun saat makan malam, Lin tiba-tiba mendapatkan pesan dari Martis. Lalu Lin pun keluar. Setelah berpikir, Bond merasa ada yang aneh. Benar saja, saat Bond keluar, Lin sudah diculik oleh komplotan orang yang tak dikenal. Melihat kejadian itu, Bond dengan cepat mengejar mobil tersebut. Lanjut, di saat Bond mengejar, tiba-tiba dia dikejutkan dengan Lin yang diikat dan diletakkan di tengah jalan. Lalu, mobil Bond pun terguling hingga akhirnya Bond pun ikut diculik yang ternyata merupakan komplotan dari Lucifer. Dan lebih dikejutkan lagi, ternyata Martis merupakan kawanan Lucifer. Wah, tidak diduga ya. Lanjut, Bond pun diinterogasi oleh Lucifer. Dia menginginkan uang hasil kemenangan poker tersebut. Dia juga memaksa dan meminta kata sandi milik Bond. James Bond yang sudah terlatih dalam hal penyiksaan dan dia menanggapinya dengan guyonan.
Hebat betul mental agen 007 MI6 ini. Mungkin kalau kita sudah nggak tahu lagi deh bakalan jadi apa, jadi perkedel atau jadi bubur deh. Lanjut. Setelah Lucifer sedang melakukan penyiksaan kepada James Bond, tiba-tiba datang seorang membawa pistol dan menodongkan pistol itu kepada Lucifer, dan terjadilah. Di scene selanjutnya, Bond yang masih selamat menyadari bahwa dirinya sedang dirawat oleh dokter. Selanjutnya, Bond pun sudah membaik dan bertemu Mattis. Saat Mattis berbincang dengan Bond, dia pun memberikan minuman yang sudah dicampur sesuatu. Namun, saat Mattis mengobrol, dia sudah didatangi oleh agen lainnya yang ditugaskan untuk menangkap Mattis. Akhirnya Mattis pun ditangkap. Oke, lanjut. Bond yang sedang berbaring didatangi oleh Lin di depannya. Dia sedang bermesra ria. Setelah mengobrol, datanglah Mendel. Mendel merupakan orang yang ditugasi untuk mencairkan uang yang didapat Bond dari perjudian poker yang sudah dilakukan Bond. Singkat cerita, Bond pun berlibur dengan Lin. Di atas kapal, Bond membuat surat pernyataan mundur menjadi agen MI6. Saat Bond dan Lin berjalan-jalan dengan kapalnya, tanpa sengaja Lin melihat seseorang yang dianggapnya kenal. Lanjut, Bond pun merasa ada yang aneh ketika Lin sedang ingin mengambil uang tersebut ke bank. Benar saja, tiba-tiba M menelepon Bond. Dia mengatakan bahwa ada seseorang bendahara datang ke bos M. Dia mengatakan, "Aku ingin tahu apa kau akan serahkan uang hasil kemenanganmu itu." Benar saja, Bond pun syok mendengar berita itu. Dengan cepat, dia pun mencoba mencari Lin. Singkat cerita, Lin pun berhasil ditemukan Bond. Bond melihat Lin sedang membawa koper dan akan memberikan koper itu kepada seseorang yang tadi dilihatnya di atas kapal. Lanjut. Saat Bond sedang mengintai Lin, tiba-tiba keberadaan Bond sudah diketahui orang tersebut. Aksi tembak-tembakan pun dilakukan. Singkat cerita, Lin yang sedang terjebak di dalam sebuah teralis besi tidak ingin diselamatkan oleh Bond. Dia dengan sengaja ingin bunuh diri di dalam air tersebut. Dan akhirnya Lin pun tidak bisa diselamatkan. Lanjut, bos M yang mendengar kejadian itu langsung menelepon Bond. Dia mengatakan bahwa Lin punya pacar seorang Prancis keturunan Aljazair. Mereka sangat mencintai. Pacarnya Lin telah diculik oleh organisasi di belakang Lucifer, serta memeras Lin dan mengancam akan membunuh pacarnya kecuali Lin bekerja sama. Lanjut, Bond pun memeriksa handphone milik Lin, berharap ada informasi penting. Benar saja, Lin sudah menyeting handphonenya dan memberikan pesan khusus ke Bond bahwa orang yang telah melakukan itu semua ialah Mr. White. Singkat cerita, Mr. White berhasil ditemukan oleh Bond dan langsung ditembak kakinya. The name's Bond. James Bond. Film pun tamat.